Profesor Dr. Otto Hasibuan. Saya tahu tarif Anda mahal sekali, maka saya berterima kasih sekali Anda mau merendahkan harkat dan martabat Anda untuk melayani permohonan kami. Kami mohon pencerahan mengenai kasus legendaris yang Anda hadapi, yang menurut saya adalah cerminan hukum di Indonesia ini, yaitu kasus sianida. Gitu ya, namanya aja sudah begitu, sianida sudah tahu ya semua di situ. Ya monggo Prof, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Anda untuk memberi pencerahan kepada kami. Silakan. Terima kasih nih Pak nih. Saya harus merasa berterima kasih kepada Bapak karena terus terang aja waktu saya dikontak, saya merasa kok Bapak sendiri yang saya kenal sebagai tokoh mau mengundang saya untuk kasus seperti ini. Seperti ini. Tapi saya pikir apa ya gitu ya. Karena mungkinkah karena rasa kemanusiaan, apakah mungkin karena terkenal atau apa, tapi saya yakin mungkin Bapak terpanggil karena kemanusiaan mungkin ya. Betul, pikiran Pak. Saya. Betul, dan dugaan Pak, betul Pak, karena sebagai awam hukum yang nggak ngerti apa bedanya pidana dan perdata ya, tapi saya merasa, intuisi saya merasa ada satu yang nggak beres pada kasus ini. Nah itulah, maka saya mohon perkenan Profesor. Jadi gini Pak ya, jadi kasus memang sudah lama, itu terjadi tahun 2016 dan sudah diputus pengadilan sampai ke Mahkamah Agung, sudah inkrah. Lantas orang bertanya, mau diapain lagi dibicarakan kasus ini? Kan begitu, untuk apa kan gitu. Nah justru di sini menjadi kunci persoalan itu. Justru disinilah semua masyarakat Indonesia, para intelektual, para hakim agung, para petinggi-petinggi hukum yang ingin mencari keadilan harus turun tangan berpikir tentang masalah ini. Karena meskipun secara formal dikatakan ini sudah inkrah, tidak berarti kalau ditemukan dalam suatu perkara itu ada ketidakadilan yang sungguh-sungguh kita tahu bahwa itu tidak benar dan menghukum orang yang tidak bersalah, maka itu adalah kewajiban semua orang. Saya ingat seorang pujangga Inggris berkata bahwa apabila ada seseorang yang dihukum tapi tidak bersalah, maka tugas orang-orang yang berpikirlah untuk melakukan itu. Dan salah satu diantaranya yang berpikir itu adalah, menurut saya, adalah advokat. Itu prinsip dasarnya. Jadi hakim, jaksa, polisi juga harus seperti itu. Nah, ada tren yang saya lihat di sini Pak, bahwa jaksa mungkin juga ada pengacara, tetapi dalam kasus ini saya lihat jaksa di sini berpikir menang. Dia tidak berpikir menegakkan hukum dan keadilan. Itu beda kan itu. Nah, kalau kita berpikir menang... Mohon maaf, saya boleh potong sedikit? Boleh. Anda tentu tahu kasus Sacco Vanzetti. Sacco Vanzetti. Ya. Ya itu atau Dreyfus Affair. Betul. Yang di mana orang yang tidak bersalah bukan hanya dihukum mati kan? Ya. That's the fact. Nah itu kenapa itu terjadi, dan ini bahaya bagi perkembangan hukum kita di Republik ini. Dan ini saya ingin memanggil semua pihak di Republik ini, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, semua pihak intelektual, hati-hati, kita warning nih. Kalau cara bersidang kita sekarang ini masih tetap seperti ini untuk menang, maka hancurlah keadilan itu. Karena tugas jaksa bukan untuk mencari kesalahan seseorang terdakwa, tapi menegakkan hukum dan keadilan. Tentunya dalam menegakkan keadilan itu harus dia menemukan kesalahan itu.
Tetapi kalau di dalam persidangan itu sungguh pun di tengah jalan dia melihat yang tadinya dia duga orang ini bersalah, tapi kalau ada bukti-bukti ternyata di persidangan dia tidak bersalah, maka dia wajib menuntut bebas orang itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Paradigmanya, pokoknya saya pegang perkara itu harus menang. Sehingga mungkin saya pertanyaan saya balik. Nah, Anda sebagai pengacara, apakah tidak ada juga itu kewajiban untuk menang itu? Saya katakan, saya selalu mengajarkan, karena sebagai ketua Peradi, setiap tahun saya atau setiap 3 bulan saya memberikan pembekalan pada advokat. Ini selalu yang saya ucapkan di mana-mana. Saya katakan begini, jangan sampai ada tendensi bagi advokat karena kita dibayar, maka berupaya untuk menang. Dalam arti yang negatif. Jangan sampai ketika membela perkara, pikiran kita mau menang. Itu akan berpotensi kita menyalahkan hukum dan menghalalkan segala cara untuk menang. Tetapi ketika kita menerima kasus, di hati kita harus ada, saya harus menegakkan hukum dan kebenaran dengan segala upaya yang terbaik, best effort. Kalau saya menegakkan hukum dan kebenaran, maka akhirnya hakim mengabulkan permohonan saya, baru saya menang. Tapi bukan menangnya yang saya tuju, tapi kebenaran dan keadilannya yang saya tuju. Di situ. Anda sebetulnya menurut saya seorang pujangga ya. Bukan, karena ini Pak, saya lihat ini bergeser sekali Pak. Bayangkan di dalam kasus ini, jaksa-jaksa ataupun penegak hukum, saya melihat di sana itu, dia tidak mau melengkapkan semua fakta-fakta hukum yang ada. Sehingga dia memilih-milih mana yang memberatkan terdakwa, sedangkan yang meringankan terdakwa itu dia kesampingkan. Ini peradilan yang tidak benar menurut saya, paling tidak menurut saya. Saya katakan tadi itu, advokat penegak hukum, jaksa penegak hukum, hakim penegak hukum, polisi penegak hukum, tujuannya sama, menegakkan hukum. Nah, sehingga advokat pun, kalau saya ada menemukan satu perkara dan saya lihat dia juga tidak bersalah, dia menyatakan bersalah, saya tidak akan minta dia bebas. Saya akan minta kasih keringanan, mohon ampun. Barusan ini juga ada satu kasus kita di Semarang, baru diskusi tadi itu dengan Pak James, saya bilang, dia ceritakan kasus seperti saya bilang, jangan lagi minta kau bebas karena itu sudah jelas salah, minta pengampunan. Itu yang seharusnya kita lakukan, minta keringanan. Karena tidak bisa kita paksakan keadilan itu dengan cara bergeser seperti itu. Nah, kenapa saya sampai pada kesimpulan itu, Pak? Bahwa cobalah kasus ini bermula dari ada tiga step perkara ini supaya gampang kita cerna. Pertama, Jessica dituduh membunuh Mirna dengan racun di suatu kafe di Oliver Cafe. Lantas dia ditangkap. Tuduhannya adalah pembunuhan berencana dengan menggunakan racun sianida. Apa yang terjadi? Kita melihat ternyata setelah mayatnya ini dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo oleh dokter di sana, melalui keluarganya itu minta supaya diambil sampel cairan lambungnya 70 menit setelah dia meninggal, maka ternyata diperiksa oleh Lapor Polri, Laboratorium Forensik Polri, ternyata di lambungnya itu tidak ada sianida. Tidak ada sianida, negatif sianida. 70 menit setelah dia meninggal. Baru 3 hari kemudian, setelah mayat sudah di-embalming, sudah diformalin, akhirnya baru oleh Krishnamurti diminta supaya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Katanya. Ternyata faktanya kita lihat tidak diotopsi. Ya, ini salah satu masalah nanti yang kita bisa bicarakan. Apakah ini pelanggaran hukum atau tidak? Ya kan? Katanya tidak diotopsi. Kenapa katanya ternyata saya lihat di visum et repertum tidak diotopsi. Oke. Nah, setelah pemeriksaan 3 hari kemudian itu ditemukanlah 0,2
ml sianida di dalam lambungnya after 3 days itu, setelah 3 hari. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan kita, kalau 70 menit setelah meninggal diminum kopi, di dalam kopi itu yang katanya ada sianida, di dalam perutnya ternyata di dalam lambungnya tidak ada sianida, lantas apakah bisa kita katakan bahwa memang dia meminum sianida? Kan tidak. Kemudian ditanya, buktinya 3 hari kemudian air 0,2 setelah dia mati dan setelah 3 hari. Hal ini saya tanya kepada ahli, karena saya kan nggak berkompeten soal itu. Ahli saya itu dari luar negeri. Apakah mungkin kalau waktu 70 menit diperiksa tadinya negatif sianida, 3 hari kemudian jadi bisa ada 0,2? Dia bilang mungkin. Bagaimana mungkinnya? Dimasukkan setelah dia mati. Sianida dimasukkan setelah dia mati dong. Kalau tidak, nggak mungkin dari negatif jadi positif. Nggak mungkin dari tiada menjadi ada. Ini kan common sense, Pak. Eksistensialisme. Iya, eksistensialisme ini kan common sense. Nah, walaupun ada pendapat ahli juga mengatakan mungkin 0,2 itu mungkin tidak dimasukkan katanya. Bisa saja karena di dalam tubuh kita itu memang setiap orang punya sianida. Yes, ya, betul. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Cuma jumlahnya tidak banyak dan tidak mematikan. Dan memang ya kita semua hidup kan. Betul. Ya. Itu pertamanya. Jadi inilah sebabnya saya mengambil kasus bahkan, ini. Bahkan sianida itu digunakan waktu perang saudara di Amerika Serikat untuk obat. Oh begitu? Iya, itu mereka kan belum mengerti banyak farmasi kan. Betul, jadi betul. itu semacam jamu gitulah. Iya. Sianida kan alam kan itu. Betul. Oke Pak, silakan Iya. Jadi gitu Pak ini ya. Jadi bisa. Jadi inilah faktor utama kenapa saya mau take the case ini. Saya ambil kasus ini. Karena saya yakini kalau memang ada di minum sianida, ya pasti ada di lambung. Itu sebab utamanya saya mau. Ya. Dan saya mau tidak dibayar untuk ini juga gara-gara itu. Nggak dibayar. Ya. Kenapa Anda mau nggak dibayar? Karena Anda ya itu tadi panggilan. Panggilan. Karena kita sebagai advokat juga, kan kita janji profesi kita ketika saya disumpah menjadi advokat, itu sudah melekat bagi kita. Setiap advokat di dunia ini harus mempunyai tanggung jawab, kewajiban memberikan bantuan hukum pro bono bagi yang membutuhkannya. Jadi bagi yang mampu ya bisa saya charge gede, boleh. Bagi yang tidak mampu saya bisa tidak berikan. Dan tidak mampu ini tidak hanya soal finansial. Ketidakmampuan itu juga bisa karena politik dan keadaan sosial politik yang lain. Jadi tidak sampai situ. Dan bukan hanya ini yang saya dengan free, banyak kasus-kasus nanti saya bisa contohkan yang betul-betul free dan boleh mereka ditanya gitu. Tapi itu sebabnya kata. Jadi dengan dasar itu saya melihat yang kedua lagi. Setelah saya melihat bahwa saya ke Singapura, ke dokter di Singapura. Saya tanya. Anda sampai ke Singapura. Saya tanya mereka dokter. Biaya sendiri. Biaya sendiri dong, bapaknya. Ya, karena ahli di sini yang saya pakai juga ada 3 dari Singapura, dari 3 dari Australia. Yang satu Singapura saya biaya sendiri saya pergi. Saya tanya, ada kasus seperti ini. Lantas dokter ahlinya bilang, oke, show me the autopsy katanya. Lihat, saya bilang saya nggak punya otopsi. Dia bilang, loh kalau kamu nggak ada otopsi, apa mau kita cerita? Di negara kami ini katanya, dan menurut saya di dunia ini juga semua forensik mengatakan kalau tidak ada otopsi, no case. Oh, no case. Apalagi mati karena racun. Itu utamanya. Jadi nggak ada otopsi di kasus ini. Dan itu yang tadi itu katanya otopsi. Ternyata tidak ada otopsi. Ya. Nah, inilah salah satu kasus nanti yang kita sedang mempertimbangkan ini akan mungkin kita proses kasus ini. Karena barang siapa yang menghalang-halangi, mencegah tidak terjadinya otopsi yang diwajibkan,
pasal 222 KUHP mengatakan itu tindak pidana. Jadi kami tim sekarang ini mulai pertimbangkan siapa-siapa orang yang melakukan kejahatan, melakukan dugaan kejahatan, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini. Kenapa kok masih dipertimbangkan? Ya, harus bahasa di podcast kan begitu, Pak. Bahasa di podcast begitu. Tetapi tentunya maksudnya Bapak kan sudah lebih tahu. Gila ya. Bapak betul-betul ya. Ya, jadi itu yang pertama, Pak, kan. Jadi di dalam horor Anda temukan humor ya. ada humor. Horor Pak, Horor, tapi ya. jadi lucu kan. Jadi lucu ya. Bapak yang buat luar biasa. Atau ya lucu tapi horor itu sebetulnya. Gila gue tuh. Dipertimbangkannya saya heran, kenapa masih dipertimbangkan gitu, tapi ya? Bapak ngaku, ya kan begitu bahasa kita. Gila ya Bapak ini. Jadi dari horor menjadi humor gitu, atau Pak. Dari humor jadi horor. Dari humor jadi humor. Oke, silakan. Kembali kita ke horor dulu sedikit ya. Kembali ke horor dulu ya. Jadi satu itu otopsi itu the principle of the case. Ini tidak boleh. Kami akan mempersoalkan ini. Siapa yang membuat ini tidak terjadi otopsi? Karena inilah malapetaka dalam kasus ini. Kalau ini diotopsi, tidak akan terjadi kasus seperti ini. Ya kan? Ya, wah, logikanya bukan main. Begitu ya. Absurdum. Ya. Nah, mereka ada yang mengatakan, lucu pula ada juga yang mengatakan tidak otopsi itu hoax katanya. Berani-beraninya dia berani mengatakan itu hoax. Dan kalau gitu nggak no case. Ya, dia bilang katanya saya ini bilang tidak ada otopsi itu saya hoax. Ya ini horor ya. Ini horor kan gitu. Saya bilang saya punya pegang kasus. Ada visum et repertum di sini. Di dalam visum et repertumnya hanya disebut pengambilan sampel dari lambungnya. Sedangkan di dalam Perkap Kapolri tahun 2009 itu jelas disebutkan bahwa pengambilan mayat, kalau pemeriksaan mayat yang mati karena keracunan, kalau saya nggak salah itu pasal 59, saya masih coba ingat, harus diambil. Satu, otaknya diambil, jantungnya diambil, hatinya diambil, 100 gram lagi tuh. Empedu diambil 100 gram. Urin, ada jelas. Itu Perkap Kapolri pasal 59. Nah, itulah yang dimaksud otopsi itu. Dalam kasus ini, otak nggak diambil, berarti nggak dibuka. Jantung nggak diambil, berarti nggak dibuka. Yang diambil hanya sampel. Itu melanggar Perkap Kapolri. Dan itu pelanggaran hukum yang diancam oleh KUH pidana pasal 222. Waduh. Ya, pertanyaan saya, siapa yang menghalangi ini? Apakah dokternya atau pihak kepolisiannya? Ya, nanti kita akan coba lihat, Pak. Ini satu horornya. Walaupun Anda sebetulnya sudah tahu. Tidak dilihat mata, tapi dilihat hati, Pak. Hebat. Waduh, kalau saya gini, saya nggak mau dah berhadapan dengan Anda. Saya nggak mau yang berani. Oke, ya. Oke. Itu horor pertamanya. Horor yang keduanya adalah mengenai soal CCTV. Ini nggak pernah cerita detail di Koses yang lain. Jadi saya coba yang baru nih. Ya, coba yang baru supaya lebih up to date. Yang lain belum bisa mengetahui detail. Pak, persidangan ini terjadi tidak berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Dan saya katakan ada beberapa bukti-bukti yang tidak sah. Karena yang diputar di persidangan ini adalah CCTV. Jadi perilaku kejadian ini hanya dibuktikan berdasarkan adanya CCTV. Itulah yang dipakai oleh hakim sebagai dasar juga mengambil keputusan berdasarkan CCTV. Dari awal saya sudah katakan saya tidak setuju
menggunakan CCTV ini. Walaupun bahwa dengan alam teknologi sekarang itu kita akui dan kita percaya. Tetapi karena pengambilan bukti CCTV-nya tidak memenuhi syarat, maka ini tidak bisa dipakai. Apa saya katakan tidak memenuhi syarat? Di sini horornya. Pak, kalau di sini kan ada CCTV, pastikan semua datanya itu hard disk-nya disimpan di DVR. Kan ada kan disimpan kan di DVR. Lantas Kita kalau punya umpamanya CCTV, enggak kan? kalau ada CCTV Nggak punya. Jin nggak punya. Oke. CCTV-nya kameranya. Oh ya, Oke. seandainya ya. Oke, ya. Seandainya ada itu. Jadi kalau polisi memeriksa ada kejadian apa-apa di satu tempat ini, maka dia pergi bukan ke apanya ini bukan Lensa itu. ke kameranya, dia pergi ke si DVR-nya ini, dia ambil dia, kan begitu. Barulah di sini dilihat, diambil dan diputar. Apa yang terjadi? Yang diputar di persidangan ini adalah sudah bentuk flash disk yang kita tidak tahu dari mana barang ini diambil. Dangerous ini. Apakah isinya juga penuh seperti itu? Apakah sudah dipilih-pilih? Diedit? Nobody knows. Saya menduga seperti itu. Karena saya mengalami kasusnya. Saya persoalkan di dalam sidang. Tapi, nah, akhirnya saya katakan kepada pengadilan, mana DVR? Saya bilang. Dibawalah kotaknya. Coba keluarkan isinya. Dia bilang hilang. hilang. Ya, nggak ada. Nothing. Saya tanya, lantas apa yang kamu putar ini? Kan mestinya dari sini ditransfer, baru ke sini. Nggak ada. Hakim nggak peduli nih. Nggak peduli. This the point. Padahal berita dia dalam Kapolri jelas mengatakan kalau mengambil ini ditransfer ke flash disk harus ada berita acara pemindahannya. Bahkan di situ dikatakan kalau orang yang mengambil itu tidak punya kemampuan, dia bisa minta bantuan pusat laboratorium forensik Polri untuk mengambil itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kita tonton ke persidangan satu CCTV, satu cerita, film yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Memang ada di situ gambarnya Jessica dan beberapa figur-figur yang lain. Tapi apakah itu semua? Tapi apakah Jessica masukkan itu? Di dalam faktanya di CCTV walaupun sudah seperti itu tidak sempurna diambil. Karena kalau saya tidak keliru ada 9 channel itu 17 yang diambil hanya 9, yang ditampilkan saya juga nggak berapa banyak. Dan dari angle-angle yang mana kan akan berbeda-beda. Nah, jadi artinya kalau dibilang hakim dengan secara sah dan meyakinkan menyatakan terbukti seorang bersalah melakukan kejahatan, saya katakan tidak sah. Karena Anda telah mengambil keputusan berdasarkan bukti yang tidak sah. Oke. Make sense kan? Iya. Make sense. Make sense. Tapi juga make no sense. Yang sekaligus kadang kok bisa gitu loh. Iya, itu kenyataannya. To be true gitu loh. Iya, to be true. Yes. Itu faktanya. Dan ini nggak diperhatikan. Jadi sebetulnya masalahnya sangat sederhana. Aduh. Kalau diotopsi aja selesai. Itu tadi kan juga kan. No case, no case. Ya. Karena itu terkait racun, ya. Racun. Simple kan? Iya, simple banget. Simple sebenarnya. Sampai saya nggak percaya loh. Dan terus, what is the problem gitu loh. Iya. Begitu, Pak. Saya teruskan, Pak, ya. Oke. Nah, jadi setelah itu. Ini horornya yang horor lagi nih. Akhirnya saya katakan, coba dulu putar dari awal kejadian, dari jam. Nggak bisa diputar. Dia hanya putar yang tanda petik, saya duga hanya menguntungkan mereka. Yang seakan-akan mengarahkan ke kejahatan, ke kelakuan dari Jessica. Contoh, Pak. Ada suatu peristiwa, kira-kira jam itulah dituduh Jessica katanya
melakukan memasukkan cyanida itu, walaupun di film yang sudah tidak jelas ini pun tidak bisa terlihat. Nggak ada kan? Sudah filmnya sudah tidak jelas pengambilannya, berpotensi diedit, berpotensi, tapi nggak ada juga kelihatan. Tapi itu pun mereka mengatakan bahwa seakan-akan dia melakukan memasukkan cyanida. Itu buktinya. Ya. Gitu. Saya sebagai lawyer tentu kan nggak mau diam. Saya cari seorang saksi yang merupakan alibi kuat. Saksi ini seorang pengusaha, nggak tahu urusan. Kebetulan pada waktu itu di situ, saya nggak kenal dia. Tiba-tiba ada seorang bertelepon saya, Pak, katanya, teman saya ada di situ pada waktu itu. Melihat pada jam itu, melihat Jessica itu tidak memasukkan racun, tapi dia main gadget, main telepon, dan berdiri main telepon. Loh, saya bilang, bisa hubungkan saya nggak dengan dia? Dengan segala cara, akhirnya dia bilang, saya pengusaha Pak, mana tahu, berani ikut-ikutan. Tapi akhirnya diyakinkan, persis dengan Bapak tadi, demi kemanusiaan. Walaupun saya berbahaya karena ini berhadapan dengan pihak-pihak penguasa, dia juga mau datang. Dia bersaksi di pengadilan. Benar, saya ada di situ. Saya lihat ada di situ. Setelah dilihat film itu ada yang waktu itu, karena akan mati kan semua orang tahu dong mati. Saya melihat dia main handphone. Tapi apa yang terjadi Pak? Di CCTV nggak terlihat dia ada Haryanto ini. Namanya Pak Hartanto, pengusaha. Dia melihat dan dia ada di situ, tapi di CCTV nggak ada. Nggak ada. Apa yang jadi pikiran kita? Kita persoalkan dalam persidangan. Kenapa ini tidak ada di dalam CCTV? Kok bisa hilang? Horornya itu lagi, Pak. Ya, humor itu. Bukan rumor, horor, Pak. Humor, buat saya humor. Iya, humornya lucu gitu loh. Kenapa kok sampai sedemikian nekatnya sampai menghalalkan semua cara untuk menyatakan bahwa itu memang Jessica yang bunuh gitu kan. Apapun gitu kan. Itu. Nah, kemudian itu perasaan Anda waktu itu gimana, Pak? Waduh, saya pikir waktu itu ya, mau bagaimana ya, hati itu sebenarnya iya, nurani Anda gimana? Perih ya, pedih dan sebagainya. Saya merasa gini. Apa enggak Anda menyesal bahwa Anda kok jadi profesor hukum ini gimana ini kan ini? Makanya saya mengatakan begini sama tim-tim saya. Kadang-kadang saya frustrasi juga, kadang-kadang saya bilang, kita punya kemampuan membela klien, belajar ilmu dengan baik-baik. Kok nggak ada gunanya di persidangan ini? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saya punya banyak teman yang kemudian meninggalkan profesi lawyer itu, Pak. Karena ya itu dia bilang nggak ada gunanya. Karena ternyata yang guna itu duit. Ya, itu fakta. Ya, Anda pro bono lagi di sini. Iya. Nggak ada gunanya. Jadi saya pikir-pikir, untuk apa enggak kadang-kadang Anda dibodoh-bodohkan sih, betul. Ngapain sih kok ngurusi kayak gitu gitu. Ya, pikiran saya betul. Saya kadang-kadang saya bilang frustrasi kan. Karena merasa keilmuan saya belajar baik-baik gitu ya, mencari kebenaran sampai S3. Ya, sampai S3 sekolah ke luar negeri, jadi profesor, pengalaman sekian puluh tahun, tapi nol jadinya di persidangan. Sedih tuh. Nah, walaupun kadang-kadang terhiburnya karena gini, Pak Otto katanya, walaupun Jessica dihukum, kami tetap mendukung Anda benar. Ada sedikit hiburan. Ya, hiburan istilahnya hiburan harapan lah kan, kalau ada juara nomor 1, 2, 3 kan ada juara harapan. Ya dikasih juara harapan lah, paling tidak dikasih gitu. Itu Pak, betul-betul. Sangat menyedihkan. Jadi kasus ini sungguh-sungguh harus betul-betul diperjuangkan oleh semua orang. Makanya saya bangga sekali dengan para netizen yang 20 jutaan orang katanya mengikuti kasus ini. Harus tetap berjuang. Dan saya sampaikan pada semua netizen, percayalah, saya tetap akan berjuang. Dan jangan pikir saya hanya menunggu PK doang, tidak. Saya akan melakukan segala upaya untuk bisa membongkar kasus ini. Bahwa kalau ada
mulai siapa tahu saya hilaf. Jadi kan disclaimer dulu kan. Tapi kalau ada betul-betul orang yang melakukan rekayasa di dalam kasus ini, saya minta Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, semua pihak turun tanganlah. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau nggak hari ini, kapan lagi? Contoh Pak, waktu saksi ahli yang diajukan mereka, yang menampilkan CCTV itu, saya tanya, namanya kalau nggak salah Christopher ya. Anda ahli dari pihak jaksa. Anda dapat dari mana DVD CCTV flash disk ini yang saudara pertontonkan di sini? Dari penyidik. Ada berita acara? Nggak ada, dikasih aja. Tahu nggak ini asal usul dari mana? Nggak tahu, dikasih penyidik ya udah. So apa nih? Jadi apa yang dikasih penyidik, itulah yang dia persoalkan. Walaupun ahli kita juga mengcounter bahwa CCTV yang disebutkan mereka itu ada dugaan rekayasa. Mungkin Bapak sudah lihat bahwa ada seperti nenek lampir diperpanjang-panjang gitu, tangan-tangannya dan sebagainya kan. Di medsos-medsos sudah ditunjukkan, itu bukan keterangan saya, itu keterangan ahli yang kita ajukan. Nah, sekarang ini masih berhenti di sini. Pertanyaan saya sekarang, apakah ini kita biarkan kalau betul-betul mereka itu mereka yasa? Ya harus diusut dong orang ini. Gak berhenti di sini. Dia merekayasa ini. Harus diusut. Sama dengan tadi mengatakan tadi, tidak diotopsi. Gak boleh diam. Pak Kapolri harus gak boleh berhenti. Kenapa kamu tidak otopsi? Gitu dong kepada orang itu. Kan ada pasal 22 mengatakan, apakah halang-halangi? Siapa yang menghalang-halangi ini tidak diotopsi? Ini kasus pidana. Nah ini saya sampaikan secara khusus karena di netizen ini nanya, Pak Otto lantas hanya komentar gini aja selesai itu tidak. Kita going forward. Kita terus berjuang. Kita terus berjuang. Akan melakukan upaya membongkar kasus ini berdasarkan hukum. Jadi kalau ada kejahatan. Jadi betul kan Anda bukan mempertimbangkan kan sebetulnya. Anda sudah memutuskan bahwa ini harus. Pintar nih namanya. Ini rumor atau horor ini? Ya, Anda juga pintar mengalihkan pertanyaan saya. Kebetulan Pak, udah ribuan orang dari daerah-daerah yang meminta ikut mau bergabung menangani kasus ini. Bukan pendukung, lawyers. Mendaftar ingin taken kuasa. Kemarin sudah berapa Nul? 220 orang sudah taken kuasa dari Surabaya. Dari Jakarta dan Jawa Barat ini mau taken kuasa. Ribuan orang mau berjuang bersama-sama. Ribuan orang. Bukan hanya dari Peradi, bukan karena seluruh Peradi, dari seluruh organisasi advokat yang ada. Anda di Peradi sebagai apa? Saya ketua umum Peradi. Tapi di sini yang datang. Kalau gitu Anda sama dengan Sandiawan Sumardi. Sandiawan apa itu? Sumardi. Romo Sandiawan, bekas Romo itu. Romo. Sandiawan Sumardi. Kalau nggak salah Romo. penasehat Peradi. Iya, Dewan Kehormatan kalau salah. Iya betul. Ya, Dewan Kehormatan Pak Romo. Sekarang di Leiden. Iya. Nah, kalau itu kantornya Peradi keren banget Pak. Yang di sekarang yang itu baru kalau ya. setiap ke sini kan saya lewat Betul. Ya, dia nih. Itu nanti baru kita masuki tanggal 21 Desember. Kita beli. Sekarang kita masih di Grand Sleepy Tower. Ya, kita sudah terlalu besar, pegawai kita banyak ya. Anggota kita kan hampir 70.000 lawyers. Gitu. Tetapi yang untuk menangani perkara ini, kami tidak memandang organisasi manapun. Siapapun advokat Indonesia yang berjiwa pro bono untuk membela kebenaran, saya welcome bergabung. Jadi orang bilang. Jadi bagaimana dengan naik banding PK untuk peninjauan kembali itu? Ya. Anda tidak perlu lewat situ, Pak. Pasti dong lewat itu. Pasti PK, karena putusan MK mengatakan PK itu bisa berkali-kali. Putusan Mahkamah Konstitusi bisa lebih dari satu kali. Tumben kok putusannya bagus. Iya, jadi kalau orang bilang tidak bisa PK 2 kali itu tidak benar.
putusan MK, Mahkamah Konstitusi mengatakan PK itu bisa lebih daripada 1 kali. Tentu ada syarat-syaratnya, novum dan sebagainya. Nah, yang paling lucu lagi nih, horor yang berikutnya. Lantas ayahnya Mirna ini waktu satu acara di Catatan Demokrasi dia dibuat oleh Karne Elias, dia mengatakan, saya masih ada bukti yang tidak pernah saya serahkan. Saya sembunyikan bukti ini selama ini, katanya. Sebab katanya kalau saya keluarkan ini, Jessica bisa dihukum mati. Saya tidak mau dihukum mati, supaya dia tersiksa saja, katanya. Enak banget dia mati, kira-kira gitu loh maksudnya. Harus tersiksa gitu. Persis kata-katanya saya lupa itu ya. Ya, lebih kurang lah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dia punya bukti, yaitu bukti CCTV yang ada di situ. Padahal tadi nggak ada ya. Ya. Dan di persidangan tidak ada. Berarti apa ini? Dalam hukum ini ada namanya, dalam hukum ada dugaan menghilangkan barang bukti. Iya dong kan? Iya. Ada CCTV di sana, nggak diserahkan kepada penyidik. Dia bilang disimpan sama dia. Apa ini? Itu dugaan tindak pidana menghilangkan barang bukti. Tidak peduli alasannya, itu memang. Dan inilah salah satu novum. Novum yang kita miliki. Kalau ini mungkin dulu ditampilkan, jangan-jangan sudah terbukti bahwa Jessica tidak bersalah. Dan dia tadi bilang bahwa itu disimpan versi dia. Karena kami bisa buktikan justru ini berpotensi juga diedit. Berpotensi dugaan kami. Ya kan? Tetapi yang paling penting adalah kalau ada satu barang bukti hilang dari CCTV ini, berarti skenarionya ini kan tidak lengkap lagi. Tidak sempurna lagi ceritanya. Iya, jadi harus. Berarti ini sudah jelas fake. Sudah palsu ini semua CCTV ini. Karena ada satu adegan yang hilang. Dan kalau ada satu adegan yang hilang ditunjukkan oleh dia, bukan tidak mungkin masih banyak adegan-adegan lain yang hilang atau dihilangkan. Ini dugaan atau analisa kami. Jadi ternyata kebenaran itu ada ya Pak. Bagaimana? Jadi ternyata setelah saya mendengarkan Anda, saya kan mempelajari kelirumologi. Menurut saya kebenaran itu nggak ada. Kebenaran itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tapi kalau Anda cerita ini, ternyata kebenaran itu ada ya. Iya, mestinya ada. Cuma kebenaran itu rupanya khususnya di negeri kita ini nggak datang begitu saja. Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Itu persoalannya. Jadi kalau orang nggak bisa berjuang, rakyat yang lemah, habislah dia. Di sini tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Jadi negara tidak boleh tinggal diam dari kejadian ini. Nggak boleh dia harus berada di kasus ini. Tokoh-tokoh yang sekarang menjadi calon presiden itu juga harus berada di kasus ini. Kalau dia betul-betul cinta kemanusiaan, dia harus memperhatikan ini. Kalau ini aja dia bicara menegakkan hukum dan sebagainya, ini aja begini, itu omong kosong dia jadi calon presiden. Menurut saya. Yes. Kan gitu dong. Ya. Di depan mata kasusnya. Ya, terjadi. Semua kan hakim pun juga menurut hakim kan. Ya, dan ini sudah diputar di Netflix, dunia melihat. Saya kemarin ke Singapura, semua sudah nanyain saya orang-orang Singapurnya. Apa itu Pak Otto katanya. Saya ke dokter juga yang tadinya biasa-biasa hubungan sampai dibilang, wah, saya lihat Pak Otto di Netflix gitu. Apa itu? Apa yang ditampilkan di Netflix apa? Di Netflix ini ada film dokumenter tentang kasus ini. Kan ini mulai meledaknya kasus ini. Yang bikin itu, jadi waktu itu kita diwawancarai seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini yang mau diwawancarai, dibuat oleh sutradaranya itu ada si Rob ya dari London menghubungi kita agar membuat film dokumenter. Saya diwawancarai
semuanya diwawancarai. Ada beberapa orang nggak mau wawancarai, tapi dengan syarat kita tidak bisa mendapatkan uang 1 rupiah pun karena ini adalah film karya jurnalis dan kita tidak boleh campur pada isinya, tidak boleh campur apapun. Hebat ya, nggak ada ya. Setelah ini ditayangkan di Netflix, meledak dan nomor 1 film nomor 1 sampai detik ini trending topik di Indonesia. Netflix number 1 trending topiknya sampai sekarang. Nah, di negara lain mulai, karena saya mulai diwawancarai oleh beberapa jurnalis dari luar negeri tentang kasus ini. Berarti kan mereka melihat. Jadi kita bisa mengetahui ada catatan buruk dalam peradilan di Indonesia. Ini tidak boleh kita biarkan, harus diselesaikan. Kalau tidak, selamanya sejarah akan membuktikan negeri kita ini negara yang tidak berhukum. Dan itu yang jatuhkan Perancis kan itu driver apa itu kan. Betul. Kesalahan vonis itu kan. Itu. Nah, kedua, bagaimana saya mempertanggungjawabkan? Saya mengajar juga sampai sekarang, Pak. Saya mengajar juga di Gajah Mada. Saya ajarkan juga tentang teori-teori hukum seperti otopsi ini. Saya katakan ya harus diotopsi. Racunkah, pembunuhan pun apakah? Lantas ini tidak diotopsi. Bagaimana murid saya ini, mahasiswa saya ini percaya lagi sama saya? Pak Otto bohong. Bilang harus otopsi, kenyataannya bisa kok orang dihukum tapi otopsi. Ini yang salah ini saya atau siapa gitu loh. Nah itulah. Ini dahsyat. Ini humornya dan horornya. Jadi tulisan saya, buku saya itu harus saya robek lagi dong. Atau putusan yang sudah dirobek. Kan nggak mungkin, itu putusan hakim. Saya harus hormat. Harus hormat. Karena ada giumnya mengatakan meskipun putusan hakim salah, harus dianggap benar. Wah, ya sih. Wah, itu persoalannya. Nah, jadi itu horor yang terjadi, Pak. Nah, kemudian ada lagi horor berikutnya. Tadi kan sesinya mengenai mayat, sekarang soal CCTV. Ini soal gelas. Coba Bapak bayangkan. Gelas. Gini ceritanya. Makanya kalau saya lihat di TikTok lucu juga, pintar-pintar netizen ini. Kok orang mati yang diotopsi gelas tapi bukan mayat katanya. Oh, gelas. Itu di TikTok itu begitu, pintar-pintar mereka. Ya mestinya kalau orang mati yang diotopsi itu mayat bukan gelas. Karena apa? Yang ditampilkan oleh penuntut umum di sana semuanya cerita tentang adanya sianida di gelas. Katanya ada 7.500 mg bla 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 bla. Saya bilang dengan satu kata, mau 1 juta ton sianida ada di gelas, kalau tidak ada di mayat, itu nggak ada urusannya. Betul nggak, Pak? Ya benar, ya Mas. Iya, Mas. Ya kalau kenapa kita sibuk? Ada ahli-ahli sibuk menceritakan tentang kimia-kimia di gelas. Nggak ada urusannya. Tapi ada waktu ngomong gitu gimana? Iya. Nggak ada yang rasa malu, Pak. Di sini nggak ada rasa malu. Pokoknya serang. Ya. Jadi kalau ditemukan di dalam mayatnya ada sianida, barulah tentunya dicari dari mana asal usulnya. Apakah itu dari gelas atau tidak, baru ini relevan dibicarakan. Kalau tidak ada di dalam lambung, ya sudah stop. Yang paling celaka nih, Pak, nih, itu Pak Krisnamurti itu mengatakan, nah ini menjadi juga tadi kalau saya bilang sedang dipertimbangkan. Teman-teman sebenarnya yang banyak mempertimbangkannya, ya, karena ribuan orang ini bilang harus begini, harus begini. Wah, agresif juga teman-teman kita ini ya. Kalau saya kan slow kan. Ya, sudahlah. Pura-pura slow. Pura-pura itu ada, Pak. Itu ya. Saya kan memang juga pura-pura itu saya banyak pelajari, Pak. Gitu ya, Pak. Pura-pura. Ya, karena pura-pura mati itu lebih mudah, Pak, daripada pura-pura hidup. Pura-pura hidup susah loh, Pak. Susah, Pak, ya? Pura-pura mati gampang. Ya. Oke, balik lagi lah. Jadi Pak Krisnamurti ini dia kan Krisnamurti itu siapa? Krisnamurti ini direktur Direktur Pidana Umum di Polri, di Polda Metro pada waktu itu, yang menangani perkara ini.
Nah, waktu orang Mirna ini meninggal 3 hari setelah 3 hari kemudian mau dikubur malam ini. Besoknya malam ini dia datang. Dia bilang sama ayahnya Mirna, ini harus diotopsi. Dia bilang harus diotopsi. Kalau tidak diotopsi, kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Seperti yang dia bilang kan? Ya, itu dia yang bilang begitu. Kalau kamu tidak mau diotopsi, kamu bikin pernyataan loh bahwa kamu ini tidak mau diotopsi. Walaupun itu pernyataannya. Akhirnya ayahnya Mirna ini mengatakan, ya udah otopsi aja lah. Iya kan? Ternyata tidak diotopsi. Nah, kembali saya sampaikan lagi, ternyata dia diotopsi. kok Anda tahu kalau nggak diotopsi? Ya, tidak ada otopsinya. Simpel kan? Makanya saya heran banyak orang di podcast para guru hebat-hebat ahli-ahli hukum mengatakan itu bohong, tidak ada otopsinya katanya. Kan simpel. Kalau ada otopsinya tunjukkan aja mana otopsinya, nggak usah ribut kita. Iya kan? Karena ada seorang ahli hukum mengatakan itu hoax itu kalau dibilang tidak otopsi. Saya nggak perlu pusing lah. Kalau memang ada otopsinya, tunjukkan aja ini loh otopsinya. Nah, gitu. Selesai, udah. Ini kan pura-pura slow-nya. Ini kan di sini, kan. Ya gitu kan. Mematikan loh Anda itu. Kan. Slow-nya Anda tuh fatal loh. Kalau saya digituin bingung. Gimana ya? Kan begitu. Nah, ada lagi yang lebih hebat lagi nih. Para ahli-ahli bergelar tinggi-tinggi. Dia bilang, ada otopsi Pak, katanya. Yang melakukan itu musafak, katanya. Apa? Melakukan dokter musafak. Oke. Saya lihat siapa musafak ini. Ya, makanya. Barang aneh ini. Ya, dari mana usulnya? Kok kayak di persidangan saya nggak pernah lihat. Kok kayak mualaf. Iya, semua kalau ada otopsi, kan harus dibuat di dalam visum et repertum. Iya toh. Ya. Dan ada yang tanda tangan. Tanda tangan. Saya lihat yang tanda tangan, nggak ada dokter musafak ini. Tapi ada orang berani ngomong seperti itu. Dokter musafat yang membuat, katanya, ada yang berani seperti itu. Nah, ini juga termasuk teman-teman tadi yang bilang sedang dipertimbangkan. Apakah ini fitnah pencemaran nama baik atau tidak? Sedang dipertimbangkan teman-teman. Maksudnya gitu, Pak. Aduh, begitu luar biasa kasus ini. Ini kalau bukan Anda yang ngomong ya, saya juga nggak percaya loh, Pak. Lu semua ada fakta di sini. Lu ya itu ya. Tapi karena Anda yang ngomong, Pak, ya itu too bad to be true gitu loh. Dan menurut saya kesalahannya goblok gitu loh anunya. Gitu, tapi ya? Apakah ini nggak ada, maaf ya, saya tahu Anda tentu nggak akan melakukan dugaan ya, tapi apa nggak ada memang upaya memang siapa ini teman Jessica itu harus dihukum, tidak ada alasan apapun, pokoknya dia harus dihukum. Apakah ada semacam itu? Saya tadi sudah katakan, tidak dilihat mata tapi dilihat hati. Ini Pak. Ternyata tidak semua berita harus diberitakan. Tapi karena saya tahu apa yang terjadi, walaupun saya tidak bisa beritakan karena bisa membahayakan seseorang. Yes, ya saya maka saya lebih bagus berjuang tanpa membuka-buka hal itu, tapi saya masuk tetap on the track, saya berjalan di dalam hukum saja. Saya tidak mau bias, saya selalu berjuang dalam hukum. Kalau juga nanti yang saya perjuangkan ini tidak juga berhasil dalam hukum karena memang ada kekuatan-kekuatan besar di sana, ya apa boleh buat. Berarti kan saya kan disitulah mungkin kekuatan yang Tuhan berikan pada saya. Saya kan harus juga terbatas. Tuhan yang punya kuasa. Jadi saya tidak boleh saya tidak boleh. Saya hanya menjalankan apa yang saya bisa mampu dengan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya bisa menyelesaikan sampai tuntas,
terima kasih. Tapi kalau tidak, ya begitulah nasib Jessica. Tapi Anda sebetulnya tahu ya. Sebetulnya ya, tapi Anda memang tidak. Saya kira yang saya tahu ini tidak keliru. Nah, menurut saya. Ya. Saya kira yang saya tahu. Tapi Anda tidak mau menyatakan ini sebab Anda tidak mau melukai. Pertamina melukai dan susah membuktikan kan. Karena kan semua kita bisa tahu tapi nggak bisa buktikan. Artinya dalam secara hukum susah dibuktikan kan. Tapi saya tahu gitu loh, umpamanya gitu loh. Umpamanya ada orang di sana mencuri satu orang, ya kan? Saya lihat dia mencuri. Tapi kan kalau saya bilang dia mencuri nggak ada bukti, saya menjadi fitnah. Padahal betul saya lihat dia berbuat. Tapi kalau saya sampaikan itu polisi, saya bisa di-kick balik. Saya dikatakan saya fitnah, padahal saya lihat. Nah itu bagaimana Pak dalam? Iya, itulah makanya membuktikan kebenaran itu pun tidak mudah. Makanya bukan hanya orang bersalah yang butuh lawyer, yang tidak bersalah pun butuh lawyer. Karena membuktikan kebenaran tidak mudah. Sama dengan kita sekarang ini, membuktikan kebenaran bahwa Jessica tidak bersalah, tidak mudah. Sudah begini perjuangan kita, tidak mudah. Kalau tidak ada Netflix ini, dan tidak ada netizen yang baik hati, yang ingin berjuang tentang keadilan, ini pun mungkin tidak berhasil juga. Terus terang. Kalau juga umpamanya penegak hukum kita tetap seperti ini dan tidak mau melakukan perubahan yang signifikan demi keadilan, demi anak bangsa ke depan, ini juga belum tentu juga berhasil saya ini. Tapi saya kan harus optimis. Karena kebetulan juga teman-teman ribuan orang katanya mau, ya mari. Walaupun tanpa mereka juga saya berjuang. Tapi kalau ada orang mau bersama-sama, ya welcome. Saya tidak menjadikan ingin kasus ini jadi kasus saya sendiri lagi. Ini sudah kasus bangsa Indonesia. Bukan Otto Hasibuan punya kasus lagi nih. Ini sudah kasus bangsa Indonesia. Dan ini jangan main-main. Karena kalau ini terjadi, rekodnya ini boleh katakan jadi black number namanya itu kan. Kasus ini jadi black number di Republik ini. Seakan-akan kasus yang sudah yang buruk tercatat dibaca oleh anak cucu kita. Panjang sejarah. Iya, panjang dalam sejarahnya gitu. Iya. Karena gampang sekali. Semua dokter-dokter yang saya tanya, baik sebelum kasus ini dan sampai sekarang saya tanya lagi dokter-dokter lagi yang lain ahli, tak satu pun mengatakan bahwa Jessica ini bersalah. Dengan alasan hanya satu, dia dokter. Tanpa lihat kasus dia bilang no autopsy, no case. Dan itu pula yang dikatakan oleh Pak Krishnamurti itu, polisinya. Dia bilang no autopsy, no crime. Tetapi diteruskan kasusnya. Padahal tidak ada otopsi. Itu yang menjadi tanda tanya. Ada apa sebenarnya? Nah itu tadi yang juga menghantui saya ini. Ada apa? Itu yang harus diperiksa. Dan sebetulnya pertanyaan saya sah ya. Ya, betul-betul sah. Tapi memang Anda tidak mau menjawab itu ya, memang karena tidak perlu semua tadi. Ya itu dia. Tidak semua yang benar perlu diungkapkan. Tapi kalau mau mengungkap harus secara benar. Secara benar. Tidak boleh fitnah. Tidak bisa melukai orang lain. Tapi tujuan kita bukan mau menang, tapi menunjukkan sesuatu kebenaran. Itu. Dan ini mau saya terapkan di sini. Mulia sekali perjuangan Anda. Mau dengar lagi horor berikutnya? Masih mau. Banyak sekali horornya Pak. Sebetulnya aneh ya. Saya itu sedang mempelajari horor. Horor itu kan tidak menyenangkan kan. Tapi kok kita senang ya. Senang lihat film horor gitu. Senangnya kita ini sebenarnya karena kita sudah di luar batas gitu. Iya. Kalau horor itu sudah sampai di sini kita takut nih. Tapi karena sudah sedemikian rupa horornya, maka kita ketawa ya. Ketawa jadi. Iya. Itu yang terjadi sekarang ini. Di luar ambang batas. Ayo apa? Tadi satu, ayo lagi. Coba, Pak. belum udah ketawa. Ada kejadian. Ya kan? Kopinya katanya di sini. Terus ada katanya apa nih itu? Sedotan.
Sampai sedotan. Gitu. Dituduh dia pakai sedotan, dia memasukkan mengambil sedotan katanya si Jessica, kira-kira gitulah, ngadu-ngadu dan sebagainya. Terus sedotannya kemana? Nah itu yang saya tanya kepada pengadilan, di mana Pak sedotannya ini? Hilang katanya. Lo kan lokasinya kan di situ, kok bisa hilang? Kan itu persoalannya. Loh, Saya dan tanya, sedotan itu buat apa? katanya ada dugaan dimasukkan di situ, melalui situ cyanidanya. Ke situ itu kemana? Loh, karena sedotannya hilang, katanya dibuang di tong sampah. Kalau di tong sampah kan dapat. Terus saya tanya, sidik jari ada nggak diperiksa? Kan masukkan ini, ada kan katanya kan Jessica kan datang beli pesan kopi. Kalau dia memasukkan ini kan preliminary dia ada menyentuh gelas. Kalau dia menyentuh gelas ini kan pasti ada sidik jarinya. Kok nggak diperiksa itu? Diperiksa atau tidak diperiksa saya nggak tahu, tapi nggak ada di pengadilan itu. Ya, ini awal horornya. Kalau nggak ada, kenapa diceritakan? Loh, justru itu. Makanya polisi ada suatu peristiwa pidana, sidik jari nggak diperiksa itu di mana ada, Pak? Di mana ada tuh? Zaman dulu aja sudah begitu, apalagi zaman teknologi mutakhir sekarang. Masa sidik jari nggak diperiksa? Ini horor awal, belum horor yang sesungguhnya. Belum sesungguhnya. Horor yang sesungguhnya adalah katanya ada sisa air, sisa air ya. Ya, sisa kopi yang diminum. Ya kan? Sisa air diminum. Kemudian itu katanya dituangkan oleh petugas Oliver ke dalam botol. Saya tanya, untuk apa kamu tuang? Supaya gampang dibawa. Terus yang kamu tuang gimana? Saya tuang hanya separuh. Jadi kalau untuk gampang dibawa, kenapa nggak semua? Berhenti di situ. Kemudian saya tanya lagi saksi yang lain, namanya Yohanes. Kamu yang menuang ya? Saya Pak yang menuang. Kamu tuang bagaimana? Saya tuang seluruhnya, katanya. Loh. Bukan separuh. Ini mulai lagi horornya ini. Teng 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 kan kira-kira gitu kan. Nah, belum ini kan baru teng 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 gitu kan. Nah, kemudian setelah itu oke, kita percayalah dulu yang dikatakan oleh fakta di persidangan itu yang dibuat pada penuntut umum. Jadi disitalah 2 gelas, 1 botol. 1 gelas ini berisi separuh daripada, sebagian lah, jangan bilang separuh, sebagian dari sisa minuman Mirna, sebagiannya itu dimasukkan di botol. 1 gelas lagi adalah pembanding. Jadi kopi asli dibikin sebagai pembanding. Pendek cerita, disita 2 gelas, 1 botol. Dibawa polisi. Keluarlah hasil dari lapor Polri. Mereka bilang, kami telah menyita 2 botol, 1 gelas. Yang disita kan 2 gelas, 1 botol. Iya. Keluarnya 2 botol, 1 gelas. Jadi ini ada magicnya. Ya, nggak tahu magic atau gimana ini. Sehingga orang di luaran sana bilang, jangan-jangan Pak Otto itu ada kemungkinan itu diganti atau dimasukkan cyanida di situ. Ya saya bilang saya nggak tahu, tanya daripada polisi. Ya kalau mereka menduga bahwa di situ sudah dimasukkan cyanida, kan itu sah-sah saja pikiran mereka. Tapi saya kan nggak bisa berani ngomong begitu. Tapi faktanya telah berubah wadahnya. Kalau berubah wadahnya, kita kan juga di SMA dulu kan tahu kimia, nggak boleh wadah itu berubah. Bahkan pengambilannya pun sedemikian rupa. Bahkan cyanida itu nggak boleh dibawa sembarangan. Penyimpanannya pun harus sedemikian rupa. Nggak boleh sembarang di kantong. Tiba-tiba menguap, ya mati dong bawa cyanidanya. Ada wadah penyimpanannya itu. Nah, tapi kembali kepada horor tadi itu, bagaimana ini Pak bisa terjadi? Jadi betul, memang horor masih banyak ya. Kalau kita tadi kan kita horornya kita masih bisa ketawa. Kalau saya teruskan nanti ketawa kita bisa dihilang. Mungkin kita lupakan horornya dulu nih Pak. Kita harus cari yang enak-enak lagi mungkin ini. Iya. Kalau saya sebetulnya
ada dua pertanyaan saya, tapi yang pertama, Jessica sendiri bagaimana, Pak? Ya. Jessica ini Ini memang kan dia yang jadi subjek kan dia gini kan. Tapi sekaligus objek kan. ya. Bagaimana Jessica? Saya betul saja sedih banget memang melihat dia ya. Orang nggak tahu kalau saya keluar dari penjara gitu naik mobil, saya sebentar saya kadang-kadang menitikkan air mata juga karena gini, saya teringat dengan apa kata-kata seorang ahli yang kita ajukan. Ada seorang ahli di Melbourne, waktu itu ceritanya kita minta jadi ahli untuk kasus ini. Kemudian dia mengatakan bahwa saya menyesal memberitahukan kasusmu ini. Kenapa? Saya bilang. Karena saya kan akhirnya mulai aja gini. Tadinya kan dia minta dibayar. Minta bintang 5, minta first class dan sebagainya. Keluarga si Jessica bilang nggak mampu. Karena nggak mampu, dia telepon saya. Pak Otto, kenapa bisa terjadi begini? Apa ada masalah keuangan di Jessica? Saya bilang, ya saya kurang tahu ya. Kenapa rupanya? Saya bilang. Sebab saya tanya, mereka bilang nggak sanggup. Bisnis kelas pun nggak sanggup, hotel bintang 5 pun nggak sanggup. Ya, saya bilang saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya pun nggak dibayar, saya bilang. Waktu dia bilang begitu, dia kaget. Nah, ya. Oh, benar katanya. Dia bilang iya. Setelah itu 2 jam, dia bilang saya akan telepon lagi. Gitu. 2 jam kemudian dia telepon saya. Pak Otto, saya siap menangani kasus ini. Dia bilang, oke, saya nggak nanya kenapa, pokoknya saya siap. Dia bilang. Jadi waktu itu dia baru keluar dari rumah sakit, kakinya patah. Saya tanyalah kepada abangnya, ke keluarganya, apa yang terjadi? Jadi mereka bilang, mereka hanya sanggup memberikan tiket sebenarnya ekonomi. Tapi ini nggak bisa ditawar karena dia baru patah kaki, demi kasus ini dia mau menangani kasus ini. Dia harus bisnis. Oke. Kemudian bintang 5 hotel pun tidak diterima. Akhirnya kita kasih di Sunter, no bintang. Kemudian dikasih hanya uang saku saja. Saya nggak tahu $500 atau apa. Itu semacam refreshment saja lah gitu. Tapi dia bilang, kalau saya tahu begini tadinya, saya nyesal kau kasih kasus apa ini. Saya tahu ini. Kalau kamu tidak kasih tahu ini, saya kan nggak nangani kasus ini lagi dengan susah-susah datang ke Australia, ke Indonesia, patah kaki saya tanpa dibayar begini katanya. Tapi karena saya terlanjur saya sudah tahu kasus ini, saya nggak bisa tinggalkan kasus ini, dia bilang. Jadi meskipun saya tidak dibayar dengan layak seperti ini, saya harus datang. Kasihan anak manusia ini katanya. Itu dia bilang. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi. Bagaimana perasaan saya? Begitulah saya juga. Bagaimana ini anak manusia ini? Tiap hari saya berdoa, Pak. Sampai saya bilang, why God keep silent gitu loh. Kenapa Tuhan diam? Sampai saya berpikir-pikir, saya ingat-ingat bagaimana orang Yahudi di konsentrasi Nazi 6 juta orang mati. Mereka pasti juga berdoa, but God keep silent. Tuhan diam. Makanya apakah dengan adanya kasus ini Netflix, kemudian masyarakat kambuh, apakah ini Tuhan yang mau menggerakkan mereka? Ini harapan. Harapan kedua, mudah-mudahan terketuklah hati daripada para penegak hukum ini. Saya berani mengatakan ini, mari Pak, kita buktikan bersama-sama yang saya katakan ini salah atau tidak. Kalau memang saya salah dengan apa yang saya katakan ini, mungkin saya harus siap untuk berhenti jadi pengacara, Pak. Sampai siap saya berhenti pengacara. Kalau yang saya sampaikan tentang pembuktian ini salah, saya siap jadi pengacara. Oleh karena itu, saya sudah berkomunikasi dengan salah satu universitas negeri. Mereka ingin membuat suatu eksaminasi kasus ini, Pak. Jadi kita sekarang mengkontak siapa lah para guru besar pidana
yang bersedia menjadi eksaminator bisa mengeksaminasi kasus ini. Supaya dilihat kasus ini secara objektif. Supaya jangan hanya kata Otto Hasibuan. Ya, tapi dilihat bersama-sama. Jadi bagi merasa, kalau ada orang yang merasa yang saya ucapkan ini keliru, anytime datang ke saya, kapan kita diskusi bersama-sama. Saya tunjukkan. Yang saya katakan ini tidak salah. Dokter bilang bahwa, dan Perkap Kapolri mengatakan kalau otopsi itu diambil dari otak, diambil otaknya, jantungnya, hatinya, empedu. Ahli mengatakan, dan semua ahli, bukan hanya ahli saya, termasuk ahli yang diajukan oleh pihak jaksa, ya kan, mengatakan yang sama, ini tidak diotopsi. Saksi jaksa juga mengatakan tidak otopsi, Pak. Nah, semua ahli mengatakan kalau ada sianida masuk ke dalam tubuh, maka itu akan ada dalam hati. Nanti berubah dalam bentuk tiosianat, kata ahli itu. Ternyata dalam hati itu tidak ada. Nah, kalau ini yang dikatakan ini tidak bisa membantah, berarti confirm dong, berarti tidak ada sianida. Urin diambil, di urin pun tidak ada. Seharusnya juga darah harus diambil. Sama kan Pak, kalau kita flu aja langsung cek darah. Ini nggak diambil. Ini bagaimana bisa seorang dokter tidak mengambil darah? Kita flu aja pasti cek darah gitu kan. Ini nggak diambil. Nah, itu yang dimasukkan. Jadi saya ingin loh, kalau kalian bilang Jessica bersalah, datang ke sini. Nah, kenapa ini jadi dulu masyarakat bisa menyalahkan Jessica? Coba bertanya. Dulu kan dia dikatakan Jessica ini dianggap 90% bersalah. Jadi dulu itu Pak, sumber beritanya kan hanya satu, dari pihak kepolisian. Kan belum sampai ke pengadilan. Wartawan mengambil sumber berita dari satu arah dong. Iya. Ya, jadi beritanya kan sianida. Wah, orang pun heran. Sianida kok apa ini? Kalau dibilang arsen atau apa racun lain orang nggak tertarik. Tapi sianida kan begitu hebat sekali gitu loh, seperti CIA aja gitu. Jadi meledak kasus ini. Sumber beritanya satu, sehingga mereka mengatakan Jessica bersalah. Kedua, terjadi pembunuhan karakter Jessica. Iya. Dengan cara apa? Mereka memakai ahli-ahli memeriksa si Jessica. Ahli-ahli perilaku lah, ahli-ahli psikologis lah. Iya. Apa urusannya dengan kasus pembunuhan? Iya. Pembunuhan. Kecuali memeriksa apakah dia sakit jiwa atau tidak, itu harus. Siapa tahu dia gila. Kalau gila dia tidak bertanggung jawab secara hukum. Tapi kalau ahli-ahli perilaku, apa kaitannya? Kalau perilaku Jessica baik, emangnya dia tidak pembunuh, umpamanya? Iya, umpamanya. Tidak serta-merta juga. Sebaliknya kalau dia perilakunya adalah buruk, apakah juga dia pembunuh? Iya. Nah, tapi inilah yang dipakai dengan kesaksian ahli Roni, dia bilang itu pakai teori zaman boholak. Waktu saya belajar hukum itu ada teori tahun 800 sekian itu yang dipakai. Kalau bentuknya bulat, alisnya begini, maka dia begitu. Fisionomi itu ya, namanya. itu sudah nggak ada itu. Itu ada, psikologi itu ya. Iya, itulah yang dipakai Pak. Bapak sudah jadi ahli lagi Bapak ini. Kalau saya sudah pasti dibilang pembunuh, karena pembunuh banyak yang gendut-gendut gitu. Oh gitu. Iya. Menurut ilmu itu kan? Iya. Ya, fisionomi itu yang dipakai Roni. Itu dipakai di persidangan. Saya bilang ini sudah abad keberapa ini? Dan itulah yang dikatakan gara-gara itu Jessica menangis. Ya siapa nggak menangis dikata-katain begitu. Nangis lah. Dikata-katain. Kalau ininya alisnya begini, mukanya begini, dialah pelaku. Itu. Ada lagi ahli yang ngomongnya luar biasa lagi, mengherankan. Dia bilang, saya juga tahu Bapak ahli apa namanya itu ya. Saya lupa, dia bilang. Saya belajar ahli ini katanya. Linguistik atau apa gitu. Kalau ada orang kalau saya kehilangan handphone umpamanya di kelas saya, ya kan? Kemudian karena ini mahal, besok harinya kalau saya datang ke ruangan itu, saya tanya, apakah ada menemukan handphone saya kemarin sih ada yang hilang di sini? Nanti kalau ada orang menjawab,
bukan saya yang ngambil Pak. Nah, itu pasti dia pelakunya katanya. Dia pelakunya. Saya belajar ilmu itu katanya. Ilmu apa itu Pak itu? Nggak tahu itu ilmu apa ya. Itu ngawurologi loh. Pokoknya, pokoknya itu adalah kesadaran negatif dia bilang dari dalam, di luar kesadaran atau apalah nggak tahu lah. Nah ini Pak, kenapa kok sampai, nah ini. Dan itu yang ngomong itu ahli hukum. Ya, tapi kenapa kok sampai menggerakkan semua cara untuk menghukum atau memvonis? Jadi kalau ada orang berkata, bukan saya yang ngambil Pak, langsung, oh dia pembunuhnya katanya. Pak, saya kira ya saya betul-betul nggak ngerti lagi ya apa perasaan saya. Anda sudah berhasil mengobrak-ngabrik perasaan saya di sini ya, antara humor, horor, semua ini yang begini. Pertanyaan saya terakhir, yang terbunuh itu sebetulnya kan kasihan kan, dia kan yang korban kan, dia mati kan. Menurut saya, nah ini nanti kalau ini Anda memang sulit yang mengatakan, tapi sebetulnya kalau menurut Anda, apakah kematian itu, ini pertanyaan ya, apakah kematian itu tidak kebetulan setelah itu dia kemudian memang ngomong gampang Pak. Saya juga ngerti perasaan ayah dari yang terbunuh ini. Andai kata saya punya anak mati, saya pasti juga Pak, pasti tidak terima kan dengan itu. Apakah Anda memperhitungkan juga faktor itu? Di dalam semua podcast selalu saya katakan saya respect kepada keluarga almarhum. Saya juga merasa berduka pada keluarga almarhum. Saya tidak bermaksud memperhadapkan ini kasus Mirna dengan Jessica. Saya tidak mau kasus ini antara head to head Jessica lawan Mirna. Tidak ada niat saya sekalipun. Dan masyarakat pun kalau boleh jangan berpikir seperti itu. Saya hanya datang hanya untuk mendapatkan keadilan. Kebetulan untuk Jessica yang dituduh. Tidak ada maksud untuk menang. Tidak mau mengatakan bahwa ayahnya Mirna salah dan sebagainya. Tidak. Ini. Tapi kalau boleh Bapak, kalau boleh saya berpendapat, tentu namanya pendapat kan bisa salah, bisa benar. Saya hanya bisa memberikan analisis, Pak. Begini, di persidangan saya bertanya kepada suami almarhum. Mereka kan baru kawin tidak berapa lama, 3 bulan atau berapa bulan lupa saya, atau sudah berapa lama lah. Saya tanya, bangun pagi jam berapa? Pagi Pak katanya. Lupa saya apa disebut jam 7 atau tidak, tapi pagi. Setelah bangun pagi, makan sarapan enggak? Dibilang tidak. Tapi Mirna makan sebuah apel. Saya yang bertanya ini. Saya ingat, saya mudah-mudahan saya tidak lupa ini. Saya ingat. Setelah itu kemana? Dibilang pergi ke kantor. Setelah di kantor, makan nggak? Dibilang tidak. Setelah di kantor kemana? Pergi ke Starbucks. Minum apa? Minum ice coklat. Setelah itu kemana? Ke Oliver. Setelah itu minum kopi tergeletak. So, kita lihat. 1 harian dia tidak makan. Kemudian di medsos saya baca temannya almarhum mengatakan katanya dia lagi diet katanya. Karena itu hanya di medsos, saya hanya dengar saja. Tapi kalau ini fakta persidangan yang saya tanya, tidak makan. Itulah makanya sebenarnya kalau tadinya ini kalau orang tidak makan, kita kan tahu melihat bahwa banyak sekali orang yang mati gara-gara minum kopi. Apalagi yang GERD. Kita bisa lihat di Google, lihat aja kasus-kasus yang ada di Starbucks di Amerika, minum kopi. Bahkan yang baru-baru ini saya tahu ada di Makassar, meninggal karena minum kopi. Dan satu yang paling saya
kadang-kadang mikir ya, apakah sebenarnya almarhum itu pada waktu itu hamil tidak? Karena ada saksi yang kami ajukan, fakta, yang pernah mengalami seperti itu, minum kopi akhirnya dia kolaps, dibawa ke rumah sakit, setelah berapa lama ternyata dicek dia lagi hamil, dia tidak tahu. Inilah Pak, pecah menyedihkan. Akibat tidak diotopsi inilah Iya betul. Ya. Kali dia diotopsi. Tapi saya sangat respect pernyataan Anda. Yaitu Anda respect. Saya respect keluarga. Betul. Anda ikut berduka. Betul. Dari awal Pak, boleh lihat. Itu yang saya dari awal saya hormati pernyataan Anda itu. Ya, ada lagi. Ya, betul. Ya Makasih, kalau Pak. secara militer Ya. itu begini. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Dan kalau saya pakai topi ya saya begini ya, Gitu, teman. Pak, ya. Tapi betul Kak, betul kok. Ini merinding saya dalam keadaannya. Bukan, nggak ada keinginan saya untuk menang-menangan di sini. Nah, itu Pak yang penting. Nggak ada keinginan untuk menang. Sebab kita memang ngomong ini kan gampang, Iya. karena itu bukan anak kita, bukan Iya, suami betul. kita, bukan istri kita, bukan gampang kan ngomongnya. Ketawa-ketawa Iya, juga. betul. Tapi andai kata itu memang sulit Pak kita Kalau ketawa. keluarga kita gimana? Kan gitu. Iya. Tapi itu persoalannya. Jadi ya makanya kalau umpamanya keluarga Mirna itu marah-marah di podcast, saya nggak pernah. Iya. Saya nggak Mereka pernah. berhak marah ya. Berhak marah. Iya. Dia saya dimaki-maki sama dia, dibilang saya pembohong, Iya. dibilang saya penipu, dituduh saya meras si keluarga Jessica. Saya nggak laporkan Pak. Walaupun saya tahu kalau itu kan pidana, tapi enggak. Saya pikir ya wajar lah dia marah. Iya. Wajar dia marah sama saya. Tapi perlu diingat, saya nggak pernah ada keinginan untuk menang-menangan di sini. Seharusnya malah saya ajak beliau, mari kita buka bersama-sama. Kita cari bersama-sama. Kebenaran. Jangan against. Sebenarnya dia harus datang pada saya, mari kita buka sama-sama. Jangan jauh gitu loh. Kalau sama-sama kita buka, ternyata itu benar, bahwa Jessica bersalah, bila perlu hukum matilah dia tuh. Saya nggak ada masalah. Karena dia udah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya begitu. Tapi kalau memang dia tidak bersalah, ya sudahlah. Kenapa harus kita salahkan? Kita cari. Jadi kalau memang terbukti, ya dia layak dihukum mati ya. Layak dong Pak. Dia membunuh sahabatnya, membohongi seluruh dunia, layak. Ini pernyataan Jadi tulus. Anda tuh setuju hukuman mati? Iya. Terlepas dari persoalannya ya, memang sekarang ini ada persoalan kita, apakah hukum mati setuju atau tidak. Maksud saya itu apa ekspresi. Oh, bahwa kalau memang salah, ya memang harus dinyatakan bersalah. Salah gitulah ekspresi saya. Oke, I like that. Ya, itu Pak ya. Terima kasih Pak. Anda adil. Ya. Terima kasih Pak, karena saya juga diundang di sini. Saya tidak menyangka Bapak mengungkap kasus seperti ini. Karena it haunted me. Ya. It haunted me. Cuma saya merasa ini bukan bidang saya nggak ngerti apa-apa. Ya. Kalau saya ngomong sendiri saya bisa salah. Tapi dengan ini pernyataan Anda, saya sudah rencanakan saya akan angkat ini. Bukan masalah ini, tapi masalah kesalahan. Kan saya keliruologi kan. Iya. Kesalahan, kekeliruan dalam hukum orang. Itu Pak. Oh. Makanya gitu. saya kan pelajari Dreyfus, Sacco Vanzetti, itu kan dari dulu. Itu haunted me. Oh gitu. Itu bidang yang menghantui saya. Kenapa hukum ini bisa menghakimi orang? Kan kita Nasrani. Yesus kan bilang kan, jangan menghakimi. Betul. Apalagi... Tapi Yesus nggak bilang, jangan membela, nggak. Dia bilang itu boleh. Ya itu karena contohnya banyak Pak. Maka saya akan gali lagi semua itu untuk mari kita bersama mencegah jangan sampai Dreyfus Affair dan Sacco Vanzetti itu terjadi di Indonesia ini. Dan kita atas nama umat manusia, saya bukan hanya bangsa Indonesia, saya berterima kasih loh atas perjuangan Anda. Saya terharu, bukan lagi kagum, tapi saya sudah terharu. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya Anda itu setara seperti Ibu Teresa di bidang kemanusiaan,
kalau Anda di bidang hukum. Aduh, terlalu tinggi buat saya itu, Pak. Iya, saya tahu Anda pasti bilang begitu, tapi yang menilai kan saya, bukan Anda. Ya, saya. Karena Ibu Teresa orang yang paling saya kagumi. Nah sekarang di bidang hukum setelah Buyung Nasution, kan saya belum kenal Anda. Hari ini saya mau kenal Anda. Nah sekarang Anda dan Prof. Mahfud sebetulnya. Prof. Mahfud juga sangat saya hormati. Ya mudah-mudahan beliau-beliau itu, para pendengar-pendengar hukum, tidak boleh begini. Maksud saya gini Pak, kan ini kan sudah inkrah gitu ya. Lantas kita tahu orang yang ada kesalahan. Ya seperti yang diceritakan Bapak tadi kan. Apakah bisa bilang ya udah demi kepastian hukum sudah inkrah, sudah pas selesai hukumnya, ya udah kalau dia sudah memang salah hukum apa boleh buat? Kan nggak boleh begitu. Karena saya mengingat satu teori Pak. Karena yang kena hukuman itu Pak, yang kita bertanggung jawab kan. Karena Gustav Raffbruch mengatakan 3 tujuan hukum. 1 kepastian hukum, 1 kemanfaatan, 1 keadilan. Ya kan? Lantas seperti dalam kasus ini terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum kan sudah dihukum sampai PK, tapi nggak adil. Siapa yang dimenangkan? Selalu orang berkata, kalau terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka keadilan yang harus diperjuangkan dimenangkan. Karena tujuan utama dari 3 ini, meskipun ini tujuan sama, tapi adalah keadilan. Makanya putusan Pengadilan Negeri mengatakan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak pernah dibilang demi kepastian hukum. Iya, tetapi juga bukan hanya ketuhanan Yang Maha Esa, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Ya. Itu kemanusiaan Anda kan pakai yang adil loh Pak, sebab kemanusiaan bisa tidak adil juga, dan kemanusiaan bisa tidak beradab, makanya yang adil dan beradab. Jadi Anda seorang pejuang peradaban. I like that. Mengikuti jejak Bapak saya mengikuti jejak Bapak. Bukan apa-apanya, karena dari dulu menurut saya hukum itu adalah satu mahakarya peradaban kan. Dulu kan nggak ada hukum kan, nggak ada. Tapi kan mulai Hammurabi Babylon, betul. Itu baru mulai ada kode itu kan. Dan dulunya kan etika. Tapi kalau etika kan, kalau diserahkan etika, kalau tanpa hukum, tanpa sanksi, kan semua dilanggar terus. Tapi atas nama kemanusiaan saya ucapkan terima kasih atas perjuangan Anda dan pengabdian Anda. Mohon doa Pak, mohon didoakan. Karena saya terus Pak, kalau tanpa doa di sini nggak yakin bisa berhasil Pak. Tapi ya itu loh, kesiapan Anda kalau Anda terbukti ini salah itu, Anda siap untuk berhenti sebagai pengacara, itu gila dong. Makanya saya bilang, saya undang duduk sama-sama, dibuka di forum terbuka. Siap berapa orang pun menghadapi, bukan menantang-nantang, bukan Pak. Iya. Maaf, jangan salah paham nih, jangan salah diartikan. Saya sok jago menantang, tidak, jangan sampai ada pikiran begitu. Saya hanya ingin mengatakan, bila mana ada yang mengatakan yang saya katakan ini tidak tepat, saya siap berdiskusi. Kalau kemudian mereka bilang saya salah, ya berarti saya yang salah. Gitu. Bukan nantang-nantang, tidak. Bukan. Aduh, terima kasih Profesor Otto Hasibuan. Kami nggak punya apa-apa. Kami akan mempersembahkan satu yang sangat sederhana, yaitu ucapan terima kasih. Waduh. Ya, dari Jaya Suprana Institute, dengan penuh kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Otto Hasibuan yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana Show dengan tema Kopi Cyanida. Terima kasih Pak. Tolong tepuk tangan.